Ya mantap. Oke. Ya lebih ini. Oke ya. Oke. Sorry ya. 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 Oke, hai, selamat siang Bu Nelly. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu. Terima Oke, kasih ya, Bu. Sudah mau luangkan waktu untuk saya, Bu, untuk mendengarkan sesi curhat saya hari ini, Bu. oke Bu Nelly. Makasih ya udah datang ya hari ini ya. Kira-kira apa nih yang mau kita omongin nih hari ini ya? Begini, Bu. Saya ada masalah sedikit sih, Bu. Ini ada satu murid kita, Bu, yang kelas 7, Bu, yang namanya Wahidin, Bu. Ibu tahu nggak Heeh. anak kelas 7, Bu? 7B, Bu. 7. Oh, 7B. Iya, iya, Heeh. yang Oh kecil-kecil iya. itu, Bu. Oh iya 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 Wahidin ya. Iya, Kenapa itu Bu. ya Bu Nel? Nah, si Wahidin ini saya perhatikan semakin ke sini tuh semakin tidak bisa dikontrol gitu, Bu. Dalam arti sepertinya dia terkena pengaruh dari luar gitu, Bu, dari handphone terutama gitu, Bu. Jadi gimana nih rupanya si Wahidinnya di kelas Bu? Ya, Yang di kelas itu, Bu, si Wahidin itu dia tidak fokus sekarang sama belajar. Kita kasih tahu pun dia cuman ngeliatin, habis itu dia aktif lagi. Lari sana, lari sini, lari sana. Setelah saya tanya, kenapa sih kamu sibuk lari sana, lari sini katanya. Jadi sepertinya dia kayaknya seperti nggak betah gitu di dalam kelas gitu untuk duduk untuk belajar gitu, Bu. pengaruh handphone tadi ya Bu Nel ya? Iya, dia kayaknya hobi Mmm, sekali main game gitu, Bu. Berarti dia waktu dia belum main HP sama yang sekarang beda lah gitu ya Bu Nel Beda, ya? Bu. Iya, Bu. Mmm, Waktu di awal masuk dia nggak seperti itu. Tapi mungkin karena saya perhatikan, misalnya kalau saya kasih tugas untuk menggunakan gadget gitu, Bu, dia suka mencuri waktu untuk main game gitu, Bu, dan pernah ketahuan sama saya. Jadi kayaknya dia sudah edik gitu, Bu, dengan game itu, Bu. Padahal handphone itu saya suruh untuk belajar gitu, Bu. Itu iya ya Bu. gimana ya, Bu? Iya. Iya ya Bu Nel ya, padahal memang Iya. kita pun dilarang sih bawa HP ya. Iya. Iya kan, berarti dia nyuri-nyuri lah itu ya Bu Nel ya? Iya. Ini udah berarti udah seperti ketergantungan ya dengan Iya, Bu. handphone ya, Bu Nel ya? Iya, iya. Mmm. Kira-kira, eee, Bu Nelly pengen dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Saya sih pengennya dapat solusi untuk menghadapi Wahidin tadi tuh, Bu. Bagaimana tahapan-tahapan saya gitu, Bu. Untuk saya bisa menghandle Wahidin itu, Bu. Kan kasihan juga, Bu, karena saya tahu orang tuanya dua-duanya juga jauh. Jadi dia tinggal sama kakek neneknya. Oh, berarti Wahidin ini, tinggal sama kakek nenek, nggak sama orang tua ya? Iya. Berarti Enggak, dia Bu. Kayaknya itu. berarti bisa dibilang dia kurang perhatian lah gitu ya, Bu Nel Iya, ya? iya. Kira-kira yang mau Bu Nelly inginkan seperti apa nih kira-kira si Wahidin ini? Hmm, menurut saya sih, Bu, saya sudah bicarakan ke wali kelas, tapi wali kelasnya itu juga sudah bicara juga dengan Wahidinnya. Menurut saya sih, saya mau coba mungkin panggil kakeknya ya, Bu, ya, walinya itu ya, Bu, ke sekolah untuk bisa mengontrol juga Wahidin di rumah gitu, Bu. Itu bagaimana, Bu? Betul apa enggak tuh, Bu, tahapan saya? Kira-kira yang Bu Nelly inginkan gitu si Wahidin itu harus seperti gimana gitu? Saya sih inginnya dia di kelas itu fokus dengan belajar. Boleh lah main-main, namanya murid ya, Bu, masih suka main-main, boleh lah. Tapi di kelas itu dia fokus dengan belajar gitu dan tidak mencuri-curi kesempatan untuk bermain handphone gitu. Oh gitu ya. Kira-kira yang sudah ada nggak yang udah Bu Ira lakukan gitu ketika melihat, apa namanya, mendapati Wahidin yang seperti itu gitu, ada nggak yang sudah Bu Nelly lakukan gitu? Usaha Sudah, yang Bu Nelly saya lakukan?
Sudah Bu, saya sudah ngomong dengan wali kelasnya, saya sudah kirim dia ke BK Bu, tapi belum Oh juga ada oh. perubahan gitu. Oh, berarti udah ke BK lah ya, udah sama Udah, BK ya, berarti belum ada udah. perubahan gitu ya? Iya Bu. Berarti kira-kira nih, kalau menurut Bu Neli kira-kira untuk mewujudkannya apalah kira-kira gitu yang selain ke BK gitu, ada nggak dari Bu Neli gitu, Mungkin kira-kira saya mau panggil orang walinya ya Bu ya. iya ya, orang tuanya ya. Jadi Karena saya tadi orang orang tuanya kan jauh, jadi mungkin walinya saya panggil, saya pingin tahu dia di rumah tuh apa kegiatannya gitu, sampai dia oh. tidak fokus dalam belajar. Iya, bisa ya. Artinya karena tadi si Wahidin tadi memang posisinya jauh dari kedua orang tua ya, Bu Nel ya, yang Iya, dekat dengan kakek nenek, yang artinya, mungkin entah kakek neneknya gimana gitu ya, kali ya, Bu Nel ya? mungkin terlalu sayang kali ya Bu ya, jadi apapun diperbolehkan sama kakek neneknya. Biasanya kan begitu ya Bu ya, dibanding kalau orang tua banyak larangan. Mungkin kalau kakek nenek mungkin apa aja diperbolehkan, jadinya dia tidak terkontrol lagi gitu ya Bu. Mungkin gitu ya Bu. Mungkin ya, bisa jadi ya, Bu Nel ya. Mm-mm. Tapi dari usaha yang Bu Neli lakukan, kira-kira menurut Bu Neli, usaha yang Ibu lakukan itu sudah ada nampak nggak manfaat, ininya, apa namanya itu, gunanya gitu, manfaatnya buat si Wahidin? Kalau yang saya lakukan ketika eh, dia diberi pengarahan oleh BK, dia ada perubahan sih Bu sedikit, tapi dia balik lagi gitu Bu. Ada perubahan Masih sedikit tapi balik lagi gitu. iya ya, artinya masih lebih banyak yang belum ininya ya, Bu Nel ya? Belum, apa Iya, tuh namanya, masih lebih banyak yang kurang baiknya gitulah ya, Bu Nel? iya. Kira-kira Mungkin kalau Bu Neli menilai, kalau nilainya dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Neli dari usaha yang Bu Neli lakukan itu sudah di skala nomor berapa lah kira-kira, Bu Nel? nomor 7 kayaknya Bu, karena saya kan sudah mengusahakan membicarakan dengan wali kelas, saya sudah membicarakan dengan guru BK gitu. Jadi mungkin ada satu tahapan lagi yang belum saya lakukan, yaitu mencoba memanggil walinya gitu Bu. Berarti kalau di angka 7 sih sebenarnya sudah Bu Neli selama ini berarti udah ada usaha penuh juga ya, Bu Neli ya? Ya Tapi Bu. kira-kira yang mau Bu Neli harapkan gitu sampai di skala berapa gitu? Yang mau Bu Neli inginkan untuk si Wahidin ini tadi? Kalau bisa sih angka 10 ya Bu, dia maunya sih ada perubahan dari dalam diri dia sendiri. Jadi kalau ada perubahan dari Mhm, dalam diri dia sendiri kan, iya. perubahan itu ada jangka panjang, tidak yang baru dibilangin sama BK, belum ada seminggu mengulah lagi. Saya sih berharap dia ada perubahan dari dalam diri dia sendiri sih Bu. Oh gitu ya, berarti Bu Neli menginginkan itu sampai, si Wahidin tadi sampai skala 10 lah ya, artinya, Ya, dia itu, memiliki perubahan yang dari diri sendiri gitu ya, Bu iya, Neli ya? iya. Oh, nah kira-kira, eee, untuk hal ini kira-kira ada nggak lagi rencana Bu Neli untuk mencapai hal tersebut? Ada nggak kira-kira nih, apalagi kira-kira yang strategi yang mau Bu Neli lakukan untuk bisa mencapai skala itu? Mungkin saya akan melakukan ini ya Bu, pendekatan secara personal aja ya Bu ya, untuk ngomong heart to heart, mata ke mata, secara langsung sama dia. Mungkin selama ini saya kan ngobrol sama dia mungkin di ruang guru, dia mungkin malu ya kan Bu. Mungkin saya mencoba nanti selain ngomong dengan wali dia di rumah, saya juga pengen bicara secara personal mungkin di ruangan yang tidak ada siapapun, cuman saya dan dia dan Wahidin, agar dia lebih terbuka, lebih nyaman berbicara dengan saya. Mungkin itu cara yang bagus nggak sih Bu?
kalau menurut Ibu? Eee, iya karena Bu Neli nanya ya, mungkin saya bisa, berbagi pengalaman lah ya sedikit ya, Bu Neli ya, itu menurut saya sih bisa ya karena, kemarin itu ada pengalaman saya juga, ada siswa yang bermasalah itu saya mencoba merangkul ya, merangkul, mengajak berbicara dengan empat mata gitu kan, sehingga ya si murid tadi sih mau cerita, curhat gitu ya. Mhm, Nggak tahu ya apa yang apa latar belakang keluarganya, kita tidak tahu. mhm, mhm, Entah apakah mungkin dia ada masalah ya di rumah atau bagaimana kita tidak tahu ya, Bu Nel ya. Jadi kalau mmm, udah kita ajak curhat, kita rangkul, ya setidaknya sih anak itu bisa terbuka sih sama kita dan ya banyak gunanya sih, Bu Nel. Artinya si anak itu menjadi lebih rajin belajar sih. Itu berbagi pengalaman nih ya. Kan Bu Neli nanya nih kan pengalamannya. Itu sih Bu Nel, gitu. iya. Gimana kira-kira menurut Bu Neli? Sepertinya saya sudah menemukan solusi atas permasalahan dalam proses pembelajaran saya dengan si Wahidin itu, Bu. Yaitu dengan saya, eee, dimulai mungkin saya akan berbicara secara empat mata di ruangan yang memang belum benar-benar tidak ada orang, hanya saya dengan Wahidin gitu, Bu. Tapi setelah saya berbicara sama dia tidak ada perubahan juga, mungkin saya akan juga memanggil walinya gitu, Bu. Sepertinya itu Iya, yang akan saya lakukan. oke. Oke ya. Jadi kira-kira, itu bisalah ya secepatnya nanti Bu Neli lakukan lah ya, gitu ya? Iya, Bu. Atau Iya, Bu. kira-kira Bu Neli rencananya, kapanlah kira-kira itu rencana itu dilaksanakan? Mungkin minggu ini, Bu, ketika saya akan masuk ke kelas dia, Bu. Iya ya, minggu Biar ini ya cepat, Bu. Iya. secepatnya ya Bu Nel ya, Iya. biar biar dapat solusi ya, selesai Iya. ya, iya Iya, Bu. secepatnya ya. Iya, kira-kira, menurut Bu Neli apa yang, Bu Neli dapatkan dari sesi kita hari ini? Saya mendapatkan kelegaan sih, Bu, ketika saya cerita sama Ibu dan Ibu juga berbagi pengalaman tadi. Jadi, ternyata mungkin tahapan yang saya lakukan kemarin masih kurang tepat. Jadi ketika Ibu kita berbicara hari ini, Bu, saya jadi, oh ya, saya perlu juga berbicara secara personal empat mata, betul-betul empat mata dengan murid saya itu. Jadi saya tidak langsung kemarin kan saya langsung berbicara dengan wali kelas dan BK. Jadi mungkin tahapannya saya kemarin kurang tepat, makanya dia terus mengulang lagi, terus mengulang lagi. Jadi setelah kita berbicara hari ini, Bu, saya jadi menemukan bahwa saya akan mencoba untuk berbicara empat mata yang di ruangan hanya saya dengan dia gitu, agar murid itu juga mau ada keterbukaan gitu. Apa sih sebenarnya mungkin di dalam dia juga ada masalah gitu dengan diri dia juga gitu, Bu. Oke deh, berarti udah lega lah hari ini ya Bu Iya, Neli ya? akhirnya Oke, ketemu, Bu, jawabannya. berarti kita nanti, terima kasih ya udah berkunjung hari ini ya Bu Neli ya. Ih, Nanti saya minggu yang terima kasih loh, Bu. Saya bisa oh, bercerita ini masalahnya udah lama ini, Bu, dari awal semester. iya ya Bu Nel ya. Minggu depan kita jumpa lagi ya Bu Nel ya. Kita mau dengar lagi nih ceritanya selanjutnya nanti setelah Bu Neli udah jumpain Wahidin kan minggu ini kan. Nanti kita jumpa lagi ya minggu depan ya Bu Nel ya. Cerita-cerita lagi ya. Gimana Iya, Bu. kelanjutannya Wahidin tadi ya. Iya, Oke Bu. ya Bu Nel. Semoga saya bisa berhasil ya, Bu, untuk Oke menyentuh deh pas. perasaannya Wahidin ya, Sukses ya Bu. buat kita ya Bu Terima kasih, Nel. Ibu. Selamat Selamat siang siang, Bu. Bu Neli. Siang. Mantap. Oke lanjut. Langsung Pas berubah. ya langsung berubah pas 15 menit. Oh, saya kasih ini dulu ya timer ya. Oke. Sebentar ya. Oke, yuk. Oke. Oke. Saya jadi coach ya, saya suka Ya. lupa. Tarik Oke. napas dulu, saya lupa. Tarik napas, main stop. Saya suka lupa, nanti saya yang bercerita tentang masalah. Oke, siap. Oke.
Saya coach ya, saya coach Oke. saya coach saya coach, Iya iya. RT saya coach. Halo Bu Kristina, saya udah Halo Bu Nelly. saya sudah tunggu-tunggu Ibu di ruangan saya, akhirnya Ibu Oh, datang juga. oke. Makasih ya Bu Nelly buat waktunya hari ini ya. Nggak sibuk Iya, kan Bu Nel hari ini ya? enggak. Terima kasih loh Ibu juga mau datang ke tempat saya bercerita untuk sharing-sharing. Ada apa nih Bu? Ini loh Bu Nel, ini kan sekarang kita kan udah kurikulum merdeka nih. Mhm, Saya nih kesulitan nih Bu Nel mengenai membuat modul ajar ya namanya ya sekarang ya. Jadi saya mhm, nih Bu Nel, saya tuh masuk di kelas 8 modul ajar. Terus saya mhm, lagi masuk juga di kelas 9 RPP. Jadi saya mhm. harus yang 2013 ini saya belum paham. Ini yang kurikulum merdeka ini pun harus saya lagi belajar. Jadi saya lagi buntu nih Bu Nelly. Gimana nih ya kira-kira ya solusinya ya? Mmm, Modul ajar itu jadi setiap tingkatan beda-beda itu sepertinya ya, Bu? Iya Bu Nel, kan kebetulan saya nih tahun ini kan ngajar kelas 8, yang Mhm, udah kurikulum merdeka. Tapi saya mhm, ngajar lagi di kelas 9 yang masih kurikulum 2013. Jadi saya harus mempersiapkan dong satu modul ajar, satu RPP, terus medianya pun kan saya harus mempersiapkan yang untuk ya memang sih nggak jauh beda sih kalau media ya kan Bu Nel, kalau modul ajar dengan RPP sih nggak jauh beda. Hanya saja administrasinya tadi, sudah banyak yang berbeda dia dalam pembuatan modul ajar dan RPP gitu. Oh, dari modul ajar, RPP, menurut Ibu seberapa sulit sih Ibu untuk menangani itu semua, Bu? Ya lumayan sulit lah Bu Nel, karena kan kalau dia RPP kan dia ada namanya kompetensi dasar, Mhm, ada indikator gitu ya Bu Nel ya. Tapi kalau mhm, di modul ajar itu nanti di situ sudah ada namanya capaian pembelajaran, ada fase, ada projek profil pelajar Pancasila. mhm, mhm. Sampai sekarang pun saya belum siap loh Bu Nel buat saya sih kalau yang kurikulum 2013 sih saya udah mulai selesai, udah mau siap, udah tinggal paling sedikit-sedikit lagi sih. Cuman kalau yang di modul ajar ini nih, saya belum ada sikit pun loh Bu Nel. Padahal kan udah deadline kan, deadline pengumpulan pengumpulan RPP sama modul ajar. Nah, siapa aja sih Bu guru yang juga, mengalami yang seperti ini Bu, selain Ibu? Memang banyak sih Bu Nel itu, Mmm, kalau kita sering cerita di ruang guru ya Bu Nel ya. mhm, Itu guru-guru sih pada ngeluh sih, tapi sih, ngeluhnya sih di ini, buat modul ajar tadi. Karena kita mhm. kan kalau kita searching gitu dari Google, searching dari YouTube, gitu belum ada contoh, contoh baku. Tapi kalau misalnya kita nyari yang kurikulum 2013, itu udah banyak contohnya Banyak. heeh, yang dari Mhm. guru berbagi banyak. Tapi kalau yang modul ajar ini benar-benar bingung loh, Bu Nel. Ya, tadi kan menurut cerita Ibu banyak juga guru yang mengeluhkan masalah itu. Jadi, bagaimana cara Ibu untuk menangani, permasalahan itu sampai dengan, titik ini Ibu bisa berjalan gitu? Ini kan udah mau akhir semester, bagaimana Ibu Iya. caranya? Caranya sih kami tuh sering juga sih Bu Nel kalau udah lagi istirahat ya, pas lagi istirahat gitu, ya di situlah kita ada waktu senggang, kita coba saling sharing. Nah ini Hmm, heeh, nah gini gimana nih? mmm, Hanya sih memang sih waktunya kurang sih, kurang karena kan mhm, waktu istirahat itu kan cuman 15 menit 15 sih Bu menit. Nel, Mhm. jadi belum rampung dia gitu, artinya kan kita butuh waktu yang banyak untuk memahaminya, Nah, gitu. tadi kan Ibu sudah mulai sharing-sharing itu udah mulai langkah yang bagus itu Bu, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang bukan Ibu saja yang merasakan, tapi beberapa guru juga merasakan gitu kan. Jadi rencana Ibu dengan guru-guru lain untuk mengenai modul ajar itu ada nggak? Itu sih Bu Nel, kemarin itu pernah sih kami itu pernah, mau bilang sama kepala sekolah ya Mhm, kan, tapi, mhm, eee
masih ini rencananya sih Mhm. mau bilang sama kepala sekolah atau sama wakil ya, wakil kepala sekolah, bilang kan biar diadakan ini, apa namanya itu, seperti workshop ya kali ya, Bu Nel ya. Workshop Mmm. dengan memanggil memanggil, apa itu namanya ya, pelatihnya atau narasumber gitu ya, Bu Nel ya. Maunya sih ada dari luar gitu, Bu Nel, yang bisa, meluangkan waktu lebih banyak sambil kita belajar bersama. Itu sih kalau, kita kemarin cakap-cakap ya di kantor ya kemarin ya, Bu Nel ya. Kita kemarin cakap-cakap gitu ngomongnya, gitu. Tahapan Ibu sudah tepat loh, membicarakan kepada kepala sekolah dengan wakil dan rencana untuk memanggil narasumber itu sudah tepat untuk Mhm. menyelesaikan, permasalahan dalam membuat modul ajar. Lalu menurut Ibu, tindakan apa yang harus Ibu lakukan dalam hal itu? Itu padahal sudah baik loh rencananya. Menurut Ibu ke depannya nanti tindakannya apa yang akan Ibu lakukan? Iya, paling ya itu sih kan tadi kan rencana nih kan. Mhm, Ya tindakannya sih mungkin, entah minggu depan kali ya, minggu depan nanti ini kebetulan kan ini kan minggu depan kan mau ujian nih, Bu, ya, ujian. mhm, mhm, Kalau ujian kan cepat pulang, pulang sekolah mhm, ya, cepat pulang. mmm, Jadi mhm. kalau cepat pulang sekolah ya mungkin bisa sih langsung aja gitu di situ dilaksanakan workshop-nya, ya kan. Jadi Mmm, tidak mengganggu dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi, pulangnya kan jam 10 udah pulang. Jadi jam mhm. 10 siap ujian, kita di situ guru-guru kumpul, ya langsung mengadakan yang namanya workshop untuk membuat modul ajar tadi sih, Bu Nel. Oh, jadi memanfaatkan waktu setelah ujian untuk mengadakan workshop, begitu kan, Bu? Iya, gitu sih Nah kira-kira, Bu Nel. nah, setelah itu, rencana itu berjalan, nanti kan, modul itu kan pasti bisa dikerjakan dikit demi dikit kan, sedikit demi sedikit kan, Bu? Apalagi sampai mengundang narasumber, berarti kan pemahaman terhadap modul itu guru-gurunya juga sudah agak lebih paham kan, Bu? Nah, eee, apakah Ibu punya komitmen untuk menjalankan itu semua yang tahapan-tahapan tadi, Bu? Tentunya sih ya harusnya sih harus komitmen ya, harus sebenarnya ya. Minggu depan ya, Bu? Iya iya. Ya seharusnya sih harus komitmen ya, karena kan, yang namanya modul ajar itu kan merupakan administrasi seorang guru. Artinya Mhm, kalau nanti pengawas datang atau misalnya kita mau supervisi ke dalam kelas atau memang kalau kita mengajar ke dalam kelas itu kan ya perlu sih modul ajar ya. Jadi artinya sih harus sih ya, artinya memang harus meluangkan waktu, mau nggak mau ya harus meluangkan waktu. Minggu depan sih secepatnya sih Bu Nel, itu harus, dilaksanakan gitu. nah, setelah komitmen yang sudah Ibu pegang, tahapan-tahapan yang sudah Ibu ceritakan tadi, lalu nanti Ibu akan, dapat menyelesaikan, masalah mengenai modul ajar itu kan, Bu. Iya Nah, iya iya Bu Nel, akhirnya kan sudah dapat nih. Nah, iya. apa sih yang Ibu simpulkan nih dari pembicaraan kita nih hari ini? Ya, hari ini saya, di awal sih saya bingung ya kan, Bu. Di awal tadi sebelum sesi ini saya bingung, saya masih bingung nih, ini gimana nih ya, modul ajar ini belum siap, ini belum, padahal deadline harus dikumpulkan. Cuman karena kita tadi udah bincang-bincang, kebingungan saya sudah mulai hilang ya, Bu Nel ya. Mhm, Jadinya saya sudah mulai ada pencerahan ya, pencerahan untuk mengatasi yang mengenai modul ajar tadi ya, yang artinya ya harus secepatnya sih saya, mmm, harus secepatnya dilaksanakan ya tentunya minggu-minggu ini atau minggu depan lah paling lama Bu Nel ya, harus. iya. Nah, saya juga berharap seperti itu ya Bu, agar permasalahan juga mengenai modul ajar itu cepat selesai juga. Nah, makna apa sih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Gimana perasaan Ibu nih setelah kita berbicara, ngobrol-ngobrol santai saat ini? Eee,
Ya itu tadi ya, sama Bu Nel perasaannya senang tentunya ya, senang saling sharing, berbagi gitu, Bu. Oh, ya sudah Bu. Kalau begitu, apakah permasalahannya sudah ketemu solusinya Bu? Sudah, Bu Nel. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi nanti ya Bu. Kalau ada sesuatu yang mau Ibu bicarakan, silahkan aja datang ke saya ya Bu. Oke, Bu Neli. Nanti minggu depan kita jumpa lagi deh, Bu Nel ya. Nanti Oke, kita saya tunggu mhm. ya Bu progresnya bagaimana mengenai komitmen Ibu mengenai yang tadi sudah dibicarakan. Oke, selamat Oke. siang Bu. Siang, Bu Neli. Terima kasih, Bu Terima Neli. kasih. Permisi ya, Bu Nel. Permisi, iya. Terus kita ngapain ini? Ngapain? Itu katanya refleksinya langsung ya? Refleksinya Gitu? yang kemarin lagi ya? Soalnya Kayaknya. itunya ya? Sepertinya Oh, sih, sepertinya ya. Berarti kita langsung kayaknya kita ngerjain ya? kayaknya hari ini lebih ini aja ya, lebih lebih enak aja ya. Iya, kayaknya ada bedanya Lebih ya, ada bedanya dari yang semalam ya. iya, lebih walaupun cuma sebentar tapi kita langsung dapet itu Iya iya iya, si aduh. solusinya gitu. Heeh. Maunya kayak gitu ya kita kalau cerita ya. Kalau di sekolah Iya kalau iya. cerita nggak selesai, solusinya nggak ada, Iya, lari ke mana ya lari kan? kemana. Maunya kayak gitu ya kita di sekolah. Kan enak. Eee, Ada masalah dikit langsung. Ini enggak. Kita nah, iya kemana-mana ya. nanti yang diceritakannya. Lari nggak terarah ya. Berarti kita Heeh, mulai sekarang itu ngomong harus pakai model heeh. Tirta ya, Bu, ya? Iya, kayaknya begitu deh. Cocok juga memang sat selesai Iya. ketemu solusinya udah. Gitu ternyata Aduh, ya. berarti di rumah perlu nggak kayak gitu ya? Bingung Kayaknya nanti perlu deh. suaminya. Saya Bingung. juga kayak kayak pengen berlatih gitu sama teman-teman. Seneng Mhm. gitu cerita-cerita begitu. Jadi pernah saya juga ya walaupun saya nggak tahu kalau ini Tirta gitu, cuman Heeh. tapi kan nggak ini Tirta ini kan lebih terarah gitu kan. Terarah. Iya Iya, iya 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 sebenarnya iya. kita juga sering sih ngobrol begini, cuman kadang kita keluar batas kan. Iya iya. Jadi nambah lagi pembicaraannya ke sono, yang ini belum selesai kita udah ke sana lagi gitu. Kadang kita nggak Mhm. terarah, kayak ya Yuk kita ngerjain sambil ngerjain apa yuk? Itu refleksinya berarti kemarin ya. mhm. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, ya itulah ya, kita kayaknya yang sudah berjalan baik itu apa ya? Yang berjalan dengan baik. Ya, hari ini kita pembicaraannya lebih lebih flow apa Heeh, lebih santai, iya lebih iya. rileks, jadi lebih nyaman kita Iya, bercerita. heeh heeh. Jadi kita memang benar-benar mitra ya, mitra Ya, yang benar-benar mitra. Oke, jawaban kita sama aja ya. heeh, iya, tidak ada yang menggurui, tidak ada Tidak ada yang, yang menggurui, saling melabel, iya, mendengarkan. mendengarkan secara aktif ya, Ya, mendengarkan secara mendengarkan aktif secara ya. aktif. Oke, Sama aja lah jawaban kita. mhm, iyalah sama ajalah. Mmm, Lebih lega. iya iya. Kan permasalahan itu memang permasalahan yang real kan, memang ada. Iya, dan memang itu ada gitu, nggak ada Iya, ngarang-ngarang loh. iya Saya jadinya jadi kayaknya jadinya memang enak. kalau heeh, jadi kalau nggak ngarang itu memang jadi enak loh, Iya, enak. jadi enak. Mmm, Dan iya, kita jadi, oh iya ya, selama ini memang ngalir dia, masalah mhm, anak tadi itu memang aku nggak pernah ngobrol dia di ruangan cuman berdua, biasanya cuma di ruang mhm. guru. Iya juga ya, makanya dia berubah gitu terus. Iya iya iya. Berarti kita Berubah. ya mendengarkan secara aktif, antara coach ya. Coach dan coach. Nanti kan bedanya paling yang di bawah kan, yang Iya iya, refleksi. antara itu aja. Antara coach dan coach. Baru tadi apa, percakapan, apa tadi ya? Percakapannya mengalir begitu Iya, saja, percakapannya mengalir. mengalir secara akrab ya? Iya, Secara akrab, apalagi nyaman, apalagi Bu? nyaman, Terus tidak menggurui. iya iya, betul. Tidak menggurui. Baru apa lagi yang udah baik kita lakukan tadi ya?
Kayaknya Kita kira-kira lebih alurnya tadi udah enggak? alurnya Kayaknya kayaknya lebih udah lebih lebih baik lah daripada kemarin kan? gitu. Oke, berarti itu kita buat aja kan, karena kan udah baik ya kan, berarti Mhm, alur percakapan Tirta ya, mhm. alur percakapan percakapan Tirta sudah lebih terstruktur ya. Iya, itu menurut kita ya, nggak tahu menurut Bu Iyalah, Nike. kan namanya refleksi diri, kan iya kan? Iya Refleksi sih, diri ya menurut kita kan gitu kan. iya sih. Alur percakapan kita sudah mulai terstruktur kan gitu, sudah Iya, terstruktur lah walaupun, belum istilahnya skala skala berapa kita? udah Skala 8 lah, kemarin 6, 10. berarti kita buat gini ya, alur percakapan kita sudah terstruktur, apa itu namanya, masuk skala berapa? Eee, Skala skala 9 lah. eh, penilaian skala 9 ya, Bu? Oke, Pede banget kita. nggak apa lah. Terus apalagi ya? Kayaknya tadi udah alurnya udah ngalir, udah nyaman, terus udah mitra, terus apalagi ya? Mmm, Sama-sama menguasai pertanyaan ya. pertanyaannya udah mulai berbobot nggak? Berbobot atau enggaknya sih, kayaknya sih udah sih dibandingkan kemarin Udah ya. ya? Udah kita buat aja lah ya, Iya, kalau pertanyaan dibandingin dari kemarin ya. iya, udah beda kali lah. Iya, berbobotnya masih medium lah. Iya, pertanyaannya sudah berbobot. Terus apalagi ya, Bu? Pertanyaannya sudah berbobot, alurnya udah, sudah nyaman, udah kemudian yang ada Ada saling kepercayaan. Kan perlu itu. Kita ah, ngobrol ada kepercayaan. Jadi ada dari pertanyaan jadi kayak ada kepercayaan kita menjawabnya gitu. ada kepercayaan gitu ya, Kepercayaan. Bu? Oke, terus ini, apa yang masih perlu diperbaiki? Apa yang perlu kita perbaiki? Mungkin menaikkan kadar kadar bobot Pertanyaan pertanyaan lagi iya ya. ya, itu, Ya, iya iya ya iya iya, heeh. Yang perlu diperbaiki itu adalah menaikkan kadar bobot pertanyaan. pertanyaan yang bobot. Tapi sih udah Terus lumayan bagus sih sebenarnya. iya, tapi Ya, kan tapi istilahnya nggak apa-apa lah. Pengen kita lebih kan baik mau lagi kan? kita kan mau mencapai skala 10, Bu. Jadi tadi masih skala itu dia, skala apalah ya kan. Oke, terus apa lagi, Bu, yang perlu kita perbaiki? Tidak tergesa-gesa kayaknya ya. Tergesa-gesa nggak sih kita? Sebenarnya enggak sih, Kak, enggak kalau sih. aku kayak ngeliatin waktu terus karena ada waktu, dikasih waktu jadinya, aduh yang ini belum aja cepet gitu. Heeh, Atau nggak usah lah masukin di situ ya, ini kan karena ada iya. waktu. Pertanyaan berbobot iya, terus apa lagi ya yang perlu diperbaiki ya? Tadi kan sebenarnya kan intinya kan yang coach-nya yang lebih mendengarkan aktif kan? Iya, iya. Heeh, si coach yang memang lebih banyak ngomong kan gitu kan? Udah, kan udah terjadi. Iya udah pas lah berarti oke, itu aja lah ya pertanyaan berbobot. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Relax, Fokus ya? relax. Fokus, relax, Iya iya, rileks, dan fokus. fokus. Terus, Oke, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? untuk memperbaikinya ya, kita lebih sering praktek sih. Iya iya iya, lebih sering, berarti Praktek Tirta.
lebih sering praktek ya? Sama murid, sama teman, sama orang rumah, sama rekan guru, semua kita praktekin, lebih sering practice make perfect. Iya, lebih sering praktik percakapan model Tirta ya? Oke, terus? Udah. Yang terakhir, ini tuliskan hasil refleksinya, udah itulah ya. Tuliskan umpan balik, pertanyaan untuk Koce, apa yang Anda rasakan? Ya senang, lega ya. Lah, nyaman ya udah tadi itulah semua. Iya iya iya. Oke, kayaknya kita bisa balik ya. Balik yuk. Yuk balik lah kita, yuk 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 yuk. Kayaknya udah ya kan, udah jam itu kan, udah pas sampai kan? bertemu lagi coachku. Oke, Bu Nelly. Yuk, Bye. ya.